Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pecahan. Pecahan itu adalah bentuk lain. Bentuk lain dari apa sih? Yaitu bentuk lain dari suatu bilangan dalam matematika. Di sini ada pernyataan itu A per B. A itu sebagai apa? Sebagai pembilang, dan B itu adalah sebagai penyebut. Dalam bentuk pecahan itu kan ada dua, yaitu pembilang dan penyebut. Dan di sini tuh dengan ketentuan A dan B-nya itu merupakan bilangan bulat dan B itu tidak boleh 0. Kenapa tidak bisa sama dengan 0? Karena suatu bilangan jika dibagi dengan 0 itu tidak bisa diselesaikan ataupun tidak terdefinisi. Selanjutnya, jika ada dua buah pecahan atau lebih, baru kita akan bisa melakukan operasi pecahan. Namun jika hanya satu, seperti A per B tadi, kita tidak bisa melakukan operasi pecahan, operasi hitungnya. Tapi jika ada dua pecahan atau lebih, baru kita bisa melakukan operasi hitung pecahan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya di sini saya akan berikan contoh pernyataan tentang pecahan itu dalam bentuk angka. Karena kebanyakan soal itu kan pecahan itu dalam bentuk angka. Jadi agar lebih memahami. Di sini ada 3 per 4. Sama seperti A per B tadi, namun ini memakai angka 3 per 4. 3 itu sama seperti A, yaitu di mana 3 itu adalah pembilang, dan 4 itu sama seperti B, yaitu adalah penyebut. Dan 3 per 4 itu merupakan bilangan bulat, dan 4 sebagai B itu tidak boleh sama dengan 0. Dia menjadi 4 kan? Karena B itu tidak boleh sama dengan 0. Masuk ke operasi pecahan, ataupun operasi hitung pecahan. Apa saja sih operasi hitung pecahan itu? Tadi ada 4, saya sebutkan di awal. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu ada operasi pecahan, operasi penjumlahan pecahan. Bagaimana sih suatu pecahan itu bisa disebut operasi penjumlahan? Apa saja sih yang harus dilakukan agar bisa melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jika ada dua buah pecahan, itu baru bisa dilakukan operasi hitung pecahan. Di sini bisa dihitung operasi penjumlahan pecahan. Namun, penjumlahan itu tidak dilakukan antara pembilang dan penyebut. Tapi ada dua tadi yang saya bilang, harus ada dua pecahan yang dijumlahkan. Dan dalam operasi hitung penjumlahan ini, penyebut itu harus sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari kedua buah penyebut dari soal tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh agar lebih mengerti. Yang pertama itu ada 2 per 5 ditambah 1 per 5. Di sini penyebutnya itu sudah sama, yaitu sama-sama 5. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Dan tidak perlu mencari KPK. Karena kalau kita mencari KPK itu hanya untuk penyebutnya yang berbeda. Di sini kan sudah sama, tinggal kita operasikan saja. 2 ditambah 1 per 5. 2 ditambah 1 itu sama dengan 3, jadi hasilnya adalah 3 per 5. Untuk saya akan berikan soal kedua, ini di mana penyebutnya itu berbeda. Di sini ada 3 per 4 ditambah 3 per 5. Di sini penyebutnya itu sudah berbeda. Yang pertama itu 4 dan yang kedua itu adalah 5. Dalam operasi penjumlahan tadi kan, jika penyebutnya itu berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari nilai KPK
dari kedua bilangan dan mengganti nilai KPK tersebut ke penyebut masing-masing pecahan. Jadi kita cari KPK dari penyebut 4 dan 5 itu adalah berapa? Adalah 20. Sehingga penyebutnya itu menjadi 20 dengan membagi 20 maksud saya dengan penyebut, kemudian dikalikan dengan pembilang. Baik, ini ada uraiannya. Ya, ini 3/4 ditambah 3/5 sama dengan 15 tambah 20 per 15 tambah 12 maksud saya per 20. Dari mana sih dapat 15? 15 itu didapat dari 20 dibagi 4 dikali 5, karena kan tadi sudah saya bilang setelah diubah penyebutnya menjadi 20, lalu kita bagi 20 itu ke penyebut ke penyebut pecahan, kemudian kita kalikan ke pembilangnya. Jadi di sini 20 kita bagikan 4, kemudian kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 15. Dan untuk yang kedua, 20 kita kalikan 5 sama dengan 4, kita kalikan ke 3 sama dengan 12. Jadi 15 tambah 12 sama dengan 20 per 20 maksud saya. Hasilnya adalah 27 per 20. Kita ubah ke bentuk campuran, yaitu 7 per 20. Kalau ini menggunakan cara langsung, cara mudahnya bagi orang yang sudah memahami tentang pecahan. Baik, untuk cara yang kedua, yang lebih cara uraiannya, yang pertama itu ada 3/4 dikali 5/5. Dari mana sih 5/5? 5 itu didapat dari 20 tadi dibagi dengan 4, hasilnya kan 5, jadi 5 dikali 3, 15. Jadi 3/4 itu sama-sama dikali 5/5, menjadi hasilnya 15 per 20. Dan untuk 3/5 nya juga sama, kita kalikan 4/4, karena 20 dibagi 5 kan 4. Jadi kita kalikan 4/4. Jadi 4 dikali 3 per 5 dikali 4. Jadinya 12 per 20. Sehingga kita masukkan hasil tadi, 3/4 ditambah 3/5 itu sama dengan 15 per 20 ditambah 12 per 20. Hasilnya itu sama dengan 27 per 20. Kita ubah ke bentuk campuran, yaitu 7 per 20. Sama jawabannya, namun caranya lebih panjang yang kedua. Cara yang pertama lebih pendek, tapi mungkin agak sulit bagi orang yang belum memahami tentang pecahan. Baik, itu tadi operasi penjumlahan pecahannya. Kita masuk ke operasi pengurangan pecahan. Bagaimana sih suatu pecahan itu dapat dilakukan operasi pengurangan pecahan? Baik, saya akan menjelaskannya. Dalam operasi pengurangan pecahan ini sama saja seperti operasi penjumlahan, hanya membedakan tandanya. Kalau penjumlahan itu tambah, kalau pengurangan itu adalah kurang. Lalu karena tadi sama seperti penjumlahan, sama-sama disamakan penyebutnya terlebih dahulu jika berbeda. Kita akan masukin contoh agar lebih jelasnya lagi. Contohnya yang pertama itu 5/6 dikurang 3/6. Di sini penyebutnya sudah sama, jadi kalau penyebut sama, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya, tidak perlu mencari KPK-nya. Tinggal kita lakukan saja operasi pengurangannya, yaitu hasilnya adalah 2/6. 5 dikurang 3 itu 2, hasilnya adalah 2/6. Selanjutnya, ini ada soal 3/4 dikurang 1/6. Di sini penyebutnya itu berbeda, yang satu 4, yang satu 6. Jadi syaratnya kan harus disamakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut. Di sini ada KPK dari 4 dan 6. Berapa sih KPK dari 4 dan 6? Jadi kalian cari dulu KPK 4 dan 6. Setelah dapat KPK-nya, baru kalian ganti penyebutnya. Di sini KPK 4 dan 6 itu adalah 12. Lalu kita ubah penyebutnya menjadi 12. Kita cari cara yang panjang tadi agar lebih mengerti.
Di sini ada 3/4 sama dengan 3/4 dikali 3/3. Dari mana sih dapat 3/3? Ya, 3/3 itu didapat dari 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya 9/12. Dan untuk yang kedua, 1/6 sama juga dikali 2/2. Dari mana sih 2/2 itu? Iya, bagus. 2/2 itu didapat dari 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu adalah 2. Jadi kita kalikan 2/2. 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya 2/12. Sehingga kita masukkan angka-angkanya menjadi 3/4 dikurang 1/6 sama dengan 9/12 dikurang 2/12. Hasilnya adalah 7/12. Itu tadi operasi pengurangan pecahan. Masuk yang ketiga, yaitu operasi perkalian pecahan. Bagaimana sih suatu pecahan itu dapat dilakukan operasi perkalian pecahan? Dan apa saja syaratnya agar bisa dilakukan operasi perkalian pecahan? Pada perkalian pecahan ini, kita tidak perlu menyamakan penyebut seperti operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada perkalian ini, kita tinggal mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu ada 2/3 dikali 2/5. Di sini penyebutnya berbeda, tapi tidak masalah karena dalam perkalian itu tidak memandang pembilang ataupun penyebut. Dia tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Hasilnya 4/15. Kemudian saya akan berikan contoh yang kedua. Itu ada bentuk campuran, itu 1/2 dikali 2 1/3. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Bentuknya seperti ini bagaimana untuk melakukan operasi perkalian? Yaitu dengan cara kita ubah dulu campuran itu ke pecahan biasa. Dengan cara ya 1/2 itu sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya itu adalah 3/2. Untuk yang 2 1/3 itu 3 dikali 2 6 dikali 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7/3. Karena sudah berubah bentuk menjadi pecahan biasa, maka kita tinggal mengalihkannya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Lalu 3 dikali 7 sama dengan 21, 3 dikali 6 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 21/6. Kita sederhanakan ke bentuk campuran. 6 dibagi berapa? Hasilnya mendekati 21. Di sini 3. 6 dikali berapa? Hasilnya mendekati 21 maksud saya. Hasilnya 3. 6 dikali 3 adalah 18. Jadi 21 dikurang 18 sisanya 3. Sehingga menjadi 3/6. Di sini 3/6-nya masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3 menjadi 1/2. Itu penjelasan operasi perkalian. Itu ada operasi pembagian pecahan. Bagaimana sih suatu pecahan itu dapat dilakukan operasi pembagian dan apa saja syaratnya agar bisa dilakukan operasi pembagian. Pada pembagian ataupun pada operasi hitung pembagian, cara yang dilakukannya itu agar sebuah pecahan dapat dilakukan operasi pembagian itu dengan cara mengubah posisi dari pecahan lawan itu kita balik posisinya, kemudian tanda bagi itu kita rubah dengan tanda kali. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Di sini ada 3/4 dibagi 6/7. Di sini pembaginya ataupun pecahan lawannya itu adalah 6/7. Jadi tadi kan syaratnya itu dibalik, pecahan lawan tuh dibalik dan tandanya juga dirubah. Jadi karena pecahan lawan di sini adalah 6/7, maka 6/7 kita balik
menjadi 7/6. Setelah kita balik, maka kita rubah tandanya. Tanda bagi tersebut menjadi tanda kali. Sehingga 3/4 dibagi 6/7 sama dengan 3/4 dikali 7/6. Karena sudah berubah tanda menjadi perkalian, maka dalam perkalian tadi kan tinggal mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Lalu kita kalikan saja. 7 dikali 3 berapa? Yaitu 21. 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Jadi 21/24. Di sini kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 3. Karena bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 7/8. Itu tadi penjelasan dari operasi pembagian. Untuk lebih paham tentang pecahan, di sini saya memberikan 4 soal. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Silahkan dicoba agar lebih paham tentang materi pecahannya. Dan jika tidak paham, silahkan dilihat slide-slide selanjutnya agar lebih paham lagi. Baiklah, itu tadi penjelasan materi tentang pecahan dari saya. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.